Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai peserta Latsar CPNS tahun 2024, Gelombang 4, Angkatan 37, Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Zidan Hamid, panggilan saya Zidan, NIP 1999112 2023 10010001. Saya berasal dari Blitar, Jawa Timur, dan sekarang saya penempatan di kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 3 Lahewa. Untuk unit kerja saya itu di daerah Nias Utara, Sumatera Utara. Untuk membayangkan waktu di Indonesia, di sini termasuk waktu Indonesia Barat. Untuk jabatan saya dari pusat yaitu penilik laik lautan kapal. Dan untuk jabatan saya di kantor yaitu koordinator lalu lintas dan pelayanan jasa. Untuk pendidikan terakhir saya alumni dari Politeknik Pelayaran Surabaya. Untuk jurusan saya yaitu D4 Teknologi Rekayasa Kelistrikan Kapal. Untuk nomor HP saya yaitu 085835612787. Oke, di sini saya akan membahas tentang berakhlak. Apa sih itu berakhlak? Berakhlak itu adalah dasar-dasar kita sebagai ASN supaya menjadi ASN yang baik untuk melayani masyarakat. Oke, di sini juga dijelaskan apa sih berakhlak itu. Berakhlak itu ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang berakhlak itu sendiri. Oke, yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Melakukan perbaikan tiada henti. Yang kedua ada akuntabel. Akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Menggunakan kekayaan dan BUMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, ada kompeten. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan yang keempat ada harmonis. Menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Oke, selanjutnya ada loyal. Loyal yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Setia pada NKRI. Menjaga nama baik bersama ASN, pimpinan, instansi itu termasuk dengan loyal. Yang keenam, adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. Kolaboratif. Yang terakhir, kolaboratif. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja, sama untuk menghasilkan nilai tambah. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Oke, di sini masuk dalam berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan sangat penting bagi kita sebagai ASN. Fokus pada pelayanan membantu ASN memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik. Selain itu, pelayanan yang baik juga membantu membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, merupakan landasan penting untuk kerja sama yang sukses. Oke, di sini saya akan memberikan contoh berorientasi pelayanan. Sebagai ASN, kita itu dituntut untuk melayani masyarakat dengan baik. Contohnya, seperti kita berangkat tepat waktu, pagi hari, kita udah berangkat, udah sampai, dan kita terus semangat untuk melayani masyarakat. Itu adalah contoh orientasi pelayanan, supaya ASN dan masyarakat itu bisa menjalin hubungan yang baik dan timbul rasa kepercayaan. Oke, selanjutnya ada akuntabel. Akuntabel itu berisi tentang jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, integritas. Jadi akuntabel itu mengarah ke diri sendiri. Jadi kita sebagai ASN itu harus bersikap jujur, tanggung jawab, dapat dipercaya, cermat, disiplin.
Itu adalah sifat penting yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Contohnya, ketika kita bekerja, ketika kita diberi pekerjaan oleh atasan, kita akan bekerja dengan rasa tanggung jawab, serta kita bisa mengerjakan dengan cermat. Kita bisa disiplin waktu biar kerjaan itu cepat selesai. Oke, selanjutnya ada kompeten. Kompeten di sini berisi tentang mengembangkan kompetensi diri, membantu orang lain untuk belajar, dan melaksanakan tugas dengan baik. Di sini saya akan memberikan contoh tentang kompeten yang harus dimiliki, sifat yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara, yaitu kompeten. Jadi di sini kompeten itu ketika kita untuk dalam suatu pekerjaan kita harus selalu belajar, kita harus mengurangi kesalahan, kita harus belajar untuk lebih baik untuk kedepannya. Itu adalah sifat dari kompeten. Oke, selanjutnya ada harmonis. Harmonis di sini berisi tentang peduli terhadap rekan kerja, atasan, menghargai pendapat orang lain, membangun lingkungan kerja yang harmonis. Harmonis ini sangat penting, sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh aparatur sipil negara. Karena apa? Karena dari harmonis kita bisa membuat lingkungan kerja kita itu sehat, enak untuk bekerja. Harmonis ini saya akan memberikan contoh tentang pekerjaan yang harmonis. Ketika ada kawan yang berkesusahan dalam bekerja, kita tidak segan untuk memberikan tanggapan, membantu supaya pekerjaan dia cepat selesai. Harmonis sangat penting, sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang PNS. Oke, yang selanjutnya ada loyal. Loyal di sini itu yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, menjaga nama baik ASN, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh dari sifat loyal yang dimiliki oleh aparatur sipil negara yaitu kita itu sebagai ASN harus tetap berprinsip dan memegang teguh ideologi Pancasila dan juga kita taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena dengan kita bisa memegang teguh ideologi Pancasila, kita bisa menjalankan pekerjaan dengan baik dan benar, serta kita tidak akan menimbulkan sebuah masalah. Karena apa? Karena kita memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk berikutnya ada kolaboratif. Kolaboratif di sini yaitu bernegosiasi dengan baik pada rekan kerja. Yang kedua, berdiskusi dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, membangun kepercayaan antar organisasi. Saya akan memberikan contoh tentang sifat kolaboratif yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara. Jadi di sini itu, jadi di aparatur sipil negara itu ada berbagai macam instansi. Tujuan dari kolaboratif yaitu menciptakan hubungan yang baik antar instansi. Kenapa? Karena aparatur sipil negara itu pasti saling bekerja sama antara instansi untuk mencapai tujuan yang baik. Oke, dari sini bisa saya simpulkan dari berakhlak ini. Kita sebagai CPNS, calon pegawai negeri sipil, pola pembibitan Kementerian Perhubungan, saya sangat bangga karena memiliki pedoman yaitu ASN berakhlak yang bisa menjadikan saya sebagai ASN yang memiliki kompetensi, dapat memajukan bangsa Indonesia, serta menjadi contoh bagi ASN dan rekan lainnya di kantor dan di lingkungan bekerja dan menjadikan generasi tiap generasi menjadi lebih baik lagi. Oke, itulah paparan saya mengenai berakhlak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.